Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Siti Divoka, Sulistianingrum MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang dekonstruksi dan rekonstruksi pada sebuah karya ilmiah. Sebelum kita mempresentasikan materi kali ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Monika Wulandari bersama rekan saya Anissa Nurliza, Fitri Kaurunisa, dan Citra Amalia. Untuk presentasi pertama akan dipaparkan oleh Citra Amalia. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang dekonstruksi. Next. Teks pertama ini mengenai pendidikan karakter pada pembelajaran daring. Next. Unsur yang pertama yaitu gambaran pelaksanaan penelitian. Unsur ini ditemukan pada teks yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan karakter mengisyaratkan pembelajaran tidak serta-merta dilihat dari perspektif ranah kognitif, melainkan bagaimana keseimbangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang muaranya adalah mewujudkan manusia seutuhnya. Lalu metode. Unsur ini dapat ditemukan dari penelitian yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dari berbagai referensi yang relevan. Lalu hasil penelitian. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal, dalam upaya pendidikan karakter bangsa. Pembelajaran dominan tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga menjadi tantangan guru dalam proses pendidikan karakter tersebut. Di sisi lain akan memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai karakter di masyarakat dalam upaya keikutsertaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Monika. Selanjutnya menganalisis dekonstruksi terhadap karya ilmiah yang berjudul Dampak Kenakalan Remaja untuk meningkatkan kesadaran dari bahaya kenakalan remaja bagi masa depan. Dalam teks ini dapat kita analisis menjadi 3 unsur. Yang pertama, gambaran pelaksanaan penelitian. Unsur ini ditemukan pada teks yang menyatakan bahwa para remaja kerap kali melakukan kenakalan yang dapat melanggar aturan. Dalam melakukan perbuatan yang nakal, para remaja belum memiliki kesadaran akan dampak kenakalan yang dilakukan yang dapat mengancam masa depannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyuluhan tentang dampak kenakalan remaja dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap bahaya kenakalan remaja. Yang kedua ini ada unsur metode. Unsur ini ditemukan dari uraian teks peneliti dengan menggunakan metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada remaja di Pulau Untung Jawa. Dan yang terakhir ini ada hasil penelitian. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran remaja tentang bahaya kenakalan remaja yang dapat merusak masa depannya. Selama kegiatan ini, para remaja cukup antusias dalam melakukan konsultasi terhadap masalah yang ada di dalam dirinya. Sehingga dengan adanya keterbukaan membuat remaja dapat melewati permasalahan dalam dirinya tanpa melakukan perilaku nakal yang dapat merusak dirinya. Maka dari itu perlu adanya kerjasama semua pihak untuk mencegah masalah kenakalan remaja ini, meliputi orang tua, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Fitri Kaurunisa. Dekonstruksi. Next. Pada teks ketiga ini membahas mengenai pola komunikasi Badan Kenaziran Masjid dalam penanggulangan
pergaulan bebas di Desa Hamparan Perak. Next. Gambaran pelaksanaan penelitian. Unsur ini ditemukan pada teks yang mengatakan bahwa keefektifan dan kemantapan komunikasi organisasi tergantung kemantapan isi pesan, yang diselaraskan dengan kondisi layak serta metode-metode penyampaian kepada sasaran seperti penyampaian informasi yang dilakukan oleh tokoh agama melalui BKM Masjid tentang pergaulan bebas kepada generasi muda di Desa Hamparan Perak. Pendidikan agama dan nilai-nilai moral perlu ditingkatkan dalam penanggulangan pergaulan bebas di Desa Hamparan, sehingga dapat meminimalisir permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Berikut metode penelitiannya, yaitu unsur ini dapat ditemukan dari uraian teks penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang perilaku dapat diamatinya. Selanjutnya terdapat hasil penelitian komunikasi yang dilakukan oleh organisasi bertujuan untuk memberikan solusi yang dipandang tepat dan relevan dalam menghadapi perubahan sosial, termasuk permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan pergaulan bebas sangat berkaitan dengan upaya penanaman nilai-nilai agama bagi generasi muda melalui arahan yang dilakukan oleh pengurus Badan Kenaziran Masjid yang bertujuan untuk melaksanakan penanaman nilai-nilai agama ini dapat dilakukan dengan cara mendidik para generasi muda desa. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Anissa Nurliza. Rekonstruksi. Teks ini berjudul Sustainable Development Goals melalui pembiayaan produktif UMKM di Bank Syariah. Next. Di dalam teks ini terdapat 3 unsur. Next. Unsur pertama yaitu latar belakang. Hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengantarkan Bank Syariah menjadi lebih berkembang dan dapat diterima kalangan luas. Saat ini, pangsa pasar Bank Syariah telah menembus angka 5,8%. Bank Syariah memiliki produk pembiayaan untuk perkembangan usaha kecil makro dan menengah. Penyaluran pembiayaan di Bank Syariah masih didominasi pembiayaan konsumtif, yaitu sebesar 42,80%. Metode. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menguraikan tentang perkembangan pembiayaan produktif Bank Syariah untuk UMKM dan peran pembiayaan untuk mencapai Sustainable Development Goals. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya penurunan pada pembiayaan produktif modal kerja sebesar 0,75%. Kemudian porsi pembiayaan untuk UMKM masih didominasi oleh konsumtif, yaitu sebesar 69,14%. Next. Rekonstruksi. Bank Syariah dianggap sebagai bank-bank pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat, serta minimnya edukasi yang dilakukan pihak perbankan syariah mengenai konsep baru yang diaplikasikan di dunia perbankan. Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat, terutama pada usaha mikro, adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk berkelompok. Dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan merupakan wilayah yang akan mampu mewujudkan SDGs
di mana pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan tidak mengorbankan lingkungan di masa depan. Tujuan dari SDGs juga dapat dicapai dengan melibatkan banyak lembaga, termasuk di antaranya yaitu lembaga keuangan syariah. Hal ini karena pencapaian SDGs sejalan dengan tujuan yang dicapai dalam konsep ekonomi Islam. Kegiatan pembiayaan pada sektor produktif pada UMKM dapat dilakukan di bank syariah sejalan dengan konsep dalam ekonomi Islam bahwa harta tidak sekedar dinikmati dan berputar pada golongan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Citra. Selanjutnya, teks rekonstruksi yang kedua. Next. Teks ini membahas tentang analisis perkembangan ekspor-impor barang ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Next. Yang pertama adalah latar belakang, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekspor dan impor Provinsi Sumatera Utara melalui indikator nilai ekspor dan impor, neraca, dan rasio perdagangan. Lalu metode dan sumber penelitian, yaitu teknik analisis data dalam penelitian adalah analisis data deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diunduh melalui website BPS, terutama data ekspor dan impor dan neraca perdagangan kelompok barang ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Lalu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu peningkatan yang dapat dilihat dari peningkatan volume dan nilai ekspor kelompok barang ekonomi, penurunan volume dan nilai impor kelompok barang ekonomi, serta peningkatan perdagangan luar negeri, rasio, dan neraca perdagangan yang menunjukkan kelompok barang ekonomi yang asing yang positif dikendalikan oleh ekspor. Next. Rekonstruksinya yaitu perkembangan ekonomi suatu negara ditandai dengan peningkatan pengiriman barang, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pencatatan transaksi ekonomi adalah neraca pembayaran. Keadaan neraca pembayaran yang surplus atau defisit dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Ekspor Provinsi Sumatera Utara cenderung berfluktuatif pada 3 tahun terakhir. Terlihat pada tahun 2016 mengalami penurunan, namun kembali naik tahun 2017. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan kegiatan ekspor-impor barang ekonomi. Jadi selain kegiatan ekspor, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara atas barang ekonomi, maka dilakukan impor dari negara lain. Komoditas barang ekonomi yang diimpor ke Sumatera Utara diantaranya adalah barang modal, bahan baku, atau penolong, dan barang konsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Rekonstruksi. Next. Pada teks ketiga ini mengenai pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Next. Latar belakang. Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan devisa serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian bersama simultan yang diestimasi dengan two-stage least square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pariwisata. Next. Rekonstruksi. Sektor pariwisata menjadi komponen kunci perekonomian di sektor jasa yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh menjadi 14,3 juta kunjungan, di mana keberhasilan ini merupakan dedikasi, komitmen, strategi, dan teori pengembangan sektor pariwisata yang dijalankan. Akan tetapi, keberhasilan ini tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017
yang tumbuh sebesar 5.077 melalui jumlah pengunjung wisatawan mancanegara. Pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan faktor lain yang berpengaruh terhadap pariwisata, yaitu nilai tukar dan inflasi. Hal ini menyatakan bahwa pengembang pariwisata dapat mendatangkan pendapat valuta asing, memacu investasi dalam infrastruktur baru, dan persaingan dalam industri pariwisata lokal, merangsang industri lain yang terkait dengan industri pariwisata dan menyediakan lapangan kerja. Next. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.